Di ujung virtual sudah ada Mas Sunardi. Ya, Assalamualaikum Mas Sunardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ya, Mas. salam. Semoga Buya sehat selalu. Amin, amin. Izin mohon maaf saya udah lama jumpa lagi nih sekarang. Alhamdulillah bisa bertatap muka kembali walau melalui virtual Buya. Buya yang menjadi pertanyaan, teman-teman kita, saudara-saudara kita di perempuan yang bahkan ke luar negeri itu bukan sekali dua kali, bahkan 3 kali pun ada, merasa mencari kebahagiaan materi. Namun pada saat kembali, materinya nggak bahagia, nggak membuat bahagia. Terbukti mereka kembali lagi ke luar negeri. Yang menjadi kesan dan pesan sayanya karena tidak ada fasilitas orang ataupun negara dalam mengedukasi keuangan bagi wanita-wanita yang keluar negeri itu, sehingga pada saat pulang habis lagi uangnya, mereka nggak bahagia lagi. Nah, namun saya mengharapkan tips dari Buya, bagaimana sih tipsnya biar bisa kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang perempuan agar hidupnya bahagia, tidak mengejar sisi ekonomi. Dan ini bagian dari edukasi orang-orang yang di luar negeri supaya dia bahagia dengan secukup secangkir kopi, kalau orang laki-laki bilangnya begitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mesti maklumi kalau kerja di Indonesia jadi buruh tani, orang perempuan itu kerjanya bayarnya 50.000 sehari. Iya kan? Kalau di Korea sebulan 25 juta. Kan seperti langit dan bumi. Ya kalau dia bekerja di dalam saja, kapan bisa bikin rumah, kapan bisa beli motor, anak-anaknya sekolah bagaimana? Ini kan sudah satu hal yang logis ya, mereka mencari peluang-peluang yang lebih baik. Nah, tetapi di balik itu juga ada kerawanan-kerawanan, khususnya menyangkut tadi kebahagiaan rumah tangganya. Memang banyak gangguan, banyak masalah yang timbul. Bayangkan, apalagi masih muda, istrinya baru 25 tahun, suaminya 30 tahun, baru punya anak 1 atau baru kawin, terus berpisah, suaminya kerja di Korea, istrinya di rumah. Sekarang orang perempuan umur 25 tahun dan pernah kawin, pernah mencicipi kelezatan hidup itu, kemudian berpisah dengan suaminya. Persoalannya berbeda dengan anak perawan yang belum pernah kawin untuk mempertahankan dirinya itu. Ini pernah nyicipi sih. Ini lain loh. Iya, bertahannya seorang janda dengan bertahan seorang gadis berbeda. Lebih kuat gadis karena dia belum pernah mengalaminya. Yang ada hanya masih dalam ruang-ruang imajinasi. Tapi udah real. Apa yang terjadi? Perselingkuhan. Istrinya di rumah ya berselingkuh, suaminya juga di sana, sama aja, sama saja terjadi. Ya, jadi saya tidak semuanya percaya TKW yang pulang hamil itu kena diperkosa, ya mungkin ya ada diperkosa, tapi juga ada yang karena iya, iya, di buktinya banyak orang Arab yang mengawini TKW kok, ya dikawin. Ya saya sudah berapa kali sering ya, sudah mungkin lebih dari 10 kali lah mengawinkan TKW dengan orang Taiwan, dengan orang Jepang, dengan orang-orang asing gitu di sana, sama-sama pekerjanya atau dengan majikannya kan begitu ya. Dan saya juga yang mengislamkannya juga dan sebagainya kan begitu. Nah ini kan terjadi berarti suka sama suka. Nah kemudian lagi dari sisi hukum Islamnya, seorang perempuan tanpa didampingi keluarga yang melindunginya, sendirian tinggal di rumah orang selama 3 tahun atau sampai 5 tahun, bagaimana? Iya kan, saya punya anak perempuan, tidak akan saya izinkan kalau pacarnya itu ngajak nonton bioskop, nggak saya kasih dong, betul nggak? Atau ngajak anak saya untuk lihat pasar malam, tidak akan saya izinkan, apalagi 3 tahun di rumah orang. Ini banyak kerawanan-kerawanan itu satu. Ini mungkin mesti menjadi diinventarisir ya oleh ketenaga kerjaan kan gitu. Makanya saya mengusulkan
TKW-TKW yang di Saudi itu jangan nginep di rumah majikan, tapi kita di pool punya asrama ya. Jadi kalau sore dijemput ya, tinggal di asrama, dijaga, dikawal ya. Ada petugas dari konjen ya atau kedutaan besar, ada yang menjaganya, keamanan mereka dikawal, pagi diantarkan ke tempat kerja, sore dijemput. Kalau tidak, dikerjain sampai malam, jam 2 malam suruh bikin kopi. Karena majikannya ada tamu. Ini kan cerita saya tahu persis ya, karena saya tiap hari mendengar keluhan mereka. Jadi bekerjanya itu nggak ada istirahatnya. Jam 4 harus sudah bangun, jam 3 malam baru selesai. Kapan tidurnya? Ya kan? Dan tidak ada lembur. Malah masih mending di negara-negara Cina di situ, di Taiwan, di Hong Kong. Iya, daripada ke negara-negara Arab tuh sudah nggak ada libur, makan juga nggak diperhatikan. Nah itu, jadi tidak jelas. Kemudian TKW ini apakah masuk dalam wilayah kerja ILO, International Labour Organization (PBB) atau tidak? Ya, mereka itu belum dianggap buruh, bukan buruh mereka itu. Jadi nggak ada perlindungan hukumnya. Ini yang harus kita perbaiki ke depan gitu. Itulah hal yang ini. Kemudian kenapa harus 3 kali 4 kali? Kapan kau menikmati kebahagiaan hidup ini? Berpisah dengan suami udah 3 kali berangkat lagi loh. 4 kali, jadi di mana enaknya? Gitu. Ini mungkin salah strategi. Begini, mereka tuh pergi keluar tuh skala prioritasnya pengen punya rumah. Jadi pertama kali 3 tahun pulang bikin rumah, modalnya ya berangkat lagi. Nah kenapa tidak skala prioritas cari modal dulu, rumah sementara ngontrak. Dari usaha itulah nanti kita bikin rumah, jangan bikin rumah dulu ya, nanti habis uangnya. Saya kira mungkin masalahnya masalah skala prioritas saja. Ya mereka juga perlu konseling juga supaya bagaimana memanfaatkan uang itu. Ini secara rinci saya cerita. Seringkali TKW itu kecewa, uangnya dikirim ke suaminya, alasannya bikin ini, bikin dapur, bikin segala macam. Ternyata uangnya buat kawin lagi. Iya. Atau kadang-kadang uangnya kirimkan ke orang tuanya, suaminya nggak dikasih, datang ke saya yang ngeluh, dia itu dia kan orang tuanya juga. Ya kenapa karena kamu? Ya saya tanya TKW-nya, dia nggak percaya kepada suaminya, barangkali uangnya dipakai buat hura-hura, kirim sama ibunya. Ya akhirnya suaminya kan marah, akhirnya pulang-pulang cerai. Ini banyak persoalan. Perlu ada satu kajian akademisi yang khusus kita bicarakan solusi apa yang bisa kita berikan kepada mereka supaya mereka berhasil dalam menatap kehidupan ke depan. Saya kira begitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.